ke informasi selanjutnya, polisi masih menyelidiki motif istri yang tega membunuh suaminya sendiri di Medan, Sumatera Utara demi uang asuransi. Aksi pelaku terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Polisi masih menyelidiki motif istri yang tega membunuh suaminya sendiri di Medan, Sumatera Utara. Diduga pelaku merekayasa kematian suaminya demi mendapatkan uang asuransi yang didaftarkannya sebulan sebelum kejadian. Pelaku merupakan seorang dosen dan notaris di kota Medan. Kepada polisi, pelaku menyebut korban mengalami stroke dan kecelakaan lalu lintas di depan rumah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan polisi diduga pelaku merekayasa kematian suaminya karena ingin mendapatkan uang 500 juta rupiah dari asuransi sang suami. Polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa pelaku, termasuk mengejar seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya, terutama yang berkaitan dengan asuransi yang dimohonkan istri atau si pelaku terhadap tertanggung suaminya yang dibuka 1 bulan sebelum kejadian. Jadi dia buka asuransi tanggal 24 Februari, kemudian kejadian meninggalnya sebulan kemudian, dan dia langsung klaim asuransi, di mana asuransi ini dengan premi 5 juta sebulan dengan nilai tanggungan 500 juta. Nah, kemudian dia semua yang mengurus masalah asuransinya, dan setelah kami cek ada beberapa kejanggalan dalam administrasinya. Pelaku yang merupakan istri korban sempat melawan dan tak terima saat polisi hendak menangkapnya di rumahnya. Pembunuhan sang suami yang bernama Ruslan Situngkir terjadi 6 bulan lalu. Aksi pelaku terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi karena ditemukan luka tak wajar pada tubuh korban. Polisi mencurigai ada pelaku lain yang membantu pelaku untuk melancarkan aksinya itu. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, informasi dari Indra Septiarman, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terancam hukuman mati atau seumur hidup. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengungkap motif pelaku murni didasari niat memperkosa korban. Sebelumnya pelaku dan ketiga temannya sempat membeli dagangan korban. Namun setelah mereka berpisah, timbul niat pelaku melakukan persetubuhan pada korban, dan dari hasil penyidikan sementara, polisi belum menemukan adanya indikasi pembunuhan berencana. Penyidikan intensif juga terus dilakukan guna mengungkap apakah ada indikasi pelaku lain dan keterlibatan pihak lain dalam pelarian tersangka. Tetapi saat berempat ini berpisah, kemudian hanya satu orang yaitu tersangka ini menyangkut di jarak kurang lebih 200 meter. Setelah 200 meter di korban ini berjalan pulang pukul 18.50 itu baru disangkut, kemudian dihadanglah di salah satu TKP, salah satu tempat itu. Tujuannya untuk apa? Memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyekap itulah mungkin kita masih mendalami dari forensik nanti apakah di situ hanya pingsan atau kemudian meninggal, karena tersangka pun tidak tahu. Yang pasti melihat saat 6 menit disekap ditutup pernapasannya, itu kemudian tidak sadarkan diri, kemudian baru diseret ke atas 300 meter baru diperkosa di situ. 11 hari buron, tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap Kamis sore. Tersangka ditangkap berkat laporan warga yang melihat sosok pelaku masuk sebuah rumah kosong. Polisi terpaksa menjebol plafon untuk menangkap tersangka yang ternyata bersembunyi di atas loteng. Ratusan warga yang mengetahui adanya penangkapan pelaku ikut datang mengepung di luar rumah. Rasanya di rumah ini kan tinggal, ada teman kita duduk nongkrong sini 2. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka, rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka, ada kelihatan jejak kaki lari. Jam sebentar inilah.
Jadi kita panggil warga, terus kita berbek rumah ini. Ternyata memang betul ada di dalam. Sementara keluarga korban mengaku senang pelaku pembunuh penjual gorengan akhirnya ditangkap. Keluarga berharap polisi dapat mengusut tuntas semua yang terlibat. Pihak keluarga korban berterima kasih pada polisi dan warga yang sudah membantu menangkap pelaku. Keluarga merasa luka mereka atas kehilangan korban bisa sedikit terobati. Dan kini pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus secara terang benderang dan menghukum semua pihak yang terlibat. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini, dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara seksama sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku Pak dihukum gimana Pak? Ya, kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Dan inilah Indra Septiarman, pelaku pemerkosaan dan pembunuh NKS, gadis penjual gorengan yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Indra diketahui tinggal di Kampung Korong Pasar Surau, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, yang merupakan kampung tetangga korban. Bukan sekali ini saja Indra berurusan dengan polisi. Indra diketahui sudah 2 kali terjerat kasus hukum, yakni terkait kasus pencabulan dan narkoba. Saat itu pada tahun 2017 lalu, Indra baru 2 bulan keluar menjalani masa hukuman atas kasus pencabulan. Namun tak berapa lama, pelaku kembali ditangkap karena kasus narkoba. Bukan upaya yang mudah untuk menangkap Indra Septiarman yang licin bagaikan belut. Sebagai penduduk asli, Indra paham betul medan di sekitar TKP. Lokasi yang dikelilingi hutan dan dipenuhi semak belukar mempermudah Indra mencari tempat sembunyi. Berhari-hari, polisi menyisir kawasan hutan, bahkan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari pelaku. Namun cuaca dan kecepatan pelaku berpindah tempat membuat polisi kehilangan jejak. Warga sekitar pun akhirnya dilibatkan dalam pencarian. Apalagi pelaku sudah 2 kali terlihat memasuki perkampungan sambil membawa senjata tajam yang membuat warga resah. Kami sebagai warga sudah mencoba untuk mencari pelaku. Oh, berarti sudah ada kecurigaan sebelumnya ke dia? Apa kesulitannya Pak? Sehingga dia... Kesulitannya mungkin dia menguasai medan karena kampungnya sendiri. Dan anak ini pun lincah. Dia lincah di berbagai medan. Walaupun itu semak-semak, walaupun itu sungai atau lumpur, mungkin kalau kita rasa mungkin dia lebih mahir lah. Dengan ditangkapnya Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, keluarga korban kini bisa bernapas lega. Keluarga merasa luka mereka atas kehilangan korban bisa sedikit terobati. Kini pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menghukum semua pihak yang terlibat. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini, dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara seksama sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku Pak dihukum gimana Pak? Ya, kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Masih pilihan berikutnya, saudara, kepala sekolah intimidasi siswi. Saudara, beredar video oknum kepala sekolah di Lampung Selatan, Lampung mengintimidasi sejumlah siswi di dalam kelas hingga para siswi ini menangis histeris. Coba sebutkan. Ini adalah adegan interogasi yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah MTS Islamia Ketapang, Lampung Selatan terhadap para siswi di kelas. Apa kamu sama Nanda? Beberapa siswi bahkan menangis histeris saat dengan nada tinggi, kepala sekolah memaksa para siswi menjawab pertanyaannya. Yang benar. Biar saya bisa bukti. Ternyata
Interogasi ini dilakukan sang kepala sekolah untuk mendapatkan pengakuan dari para siswi terkait adanya isu salah seorang guru bernama Nanda melarang para murid untuk jajan di kantin yang dikelola oleh istri kepala sekolah. Suprianto, kepala sekolah tersebut mengaku telah merekam video ini untuk mendapatkan bukti sebagai dalih untuk memecat Nanda. Namun kini setelah video itu viral, dirinya justru menyesal dan meminta maaf kepada pihak sekolah. Dirinya juga siap menerima segala konsekuensinya. Dan saya mohon maaf juga itu mungkin saking emosinya, kemudian saya dilepas kontrol karena mendapat informasi yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Jadi artinya itu lepas kontrol tentang emosi lah gitu. Apa Bapak mengakui ini Bapak salah? Benar, sangat mengakui. Jika nanti konsekuensi. Sementara itu, pihak yayasan berjanji akan menindak kepala sekolah. Insya Allah jam 1 siang nanti sudah ada jadwal untuk pertemuan antara kami dan kami. Dan insya Allah dalam kesebutan itu keputusannya di hasil dari pertemuan itu nanti. Kepala yayasan juga akan mengundang para wali murid untuk membicarakan persoalan ini. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Selanjutnya, saudara, petugas pelabuhan Tendang PKL. Oknum petugas kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Kendari, Sulawesi Tenggara menendang kotak emak-emak viral di media sosial. Akibat ulahnya, pelaku dicopot sebagai petugas operasional. Salah seorang oknum petugas kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Kendari melakukan tindakan arogan dengan menendang lapak dagangan emak-emak di Pelabuhan Nusantara Kendari. Selain menendang lapak dagangan, oknum petugas pelabuhan ini memaki pedagang yang berjualan di area pintu masuk pelabuhan. KSOP Pelabuhan Kendari menjelaskan, insiden tersebut terjadi saat penertiban pedagang yang berjualan di area pintu masuk pelabuhan. Namun perbuatan itu adalah tindakan yang salah. Kini pelaku harus menerima sanksi berupa pencopotan sebagai petugas operasional. Dikarenakan mungkin emosi sesaat mereka, pelaku melakukan itu. Bentuk tindak lanjut yang pertama, pendahuluan hukum yang kita lakukan itu pencopotan sementara sebagai petugas dinas kepolisian atau propos. Selanjutnya kami akan laporan ke Kasop untuk apalagi tindakan apa yang hukuman apa yang kami akan berikan. Sementara pelaku telah menemui korban dan keluarganya untuk menyampaikan permintaan maaf. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Hukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini, dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara seksama sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku Pak dihukum gimana Pak? Ya, kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, polisi menangkap pengemudi mobil yang menembakkan senjata api di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah. Pelaku merupakan seorang pengusaha yang memiliki surat izin kepemilikan senjata api.
Ini adalah aksi koboi yang dilakukan pelaku saat menodongkan senjata api dan menembak ban mobil korban. Usai melakukan aksi koboi di jalanan, pelaku langsung melarikan diri hingga akhirnya ditangkap di Kudus, Jawa Tengah. Diduga pelaku kesal karena tidak bisa menyalip mobil korban di lokasi perbaikan jalan. Pelaku diduga merupakan seorang pengusaha asal Kendal yang memiliki surat izin kepemilikan senjata api. Keluarkan pistol itu saya nggak tahu, jadi setahu saya itu cuman kedengaran dar gitu, kaget kan saya kira itu shotgun. Ya udah saya jalan itu masih tembak lagi, dar. Aksi koboi pengendara mobil menembakkan senjata api terjadi di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah. Pelaku diduga jengkel karena jalurnya diserobot korban saat berada di jalur macet hingga menodongkan pistol ke mobil korban. Korban mengaku mendengar suara tembakan 4 kali hingga akhirnya membuat ban mobilnya bocor. Saya pribadi juga nggak tahu karena jalan sempit, saya sudah di posisi jalan raya, saya sudah jalan terus. Posisi si pelaku itu ada di samping, di bahu jalan, saya tidak tahu. Tiba-tiba ada suara kelason, saya nggak tahu kelason dari mana. Saya tetap jalan karena posisi mobil saya sama mobil pelaku itu lebih kepalanya masih punya saya lebih di atasnya gitu. Kurang lebih antara 4 sampai 5. Tapi langsung menodongkan? Bukan langsung menodongkan, langsung nembak. Langsung nembak? Iya, saya nggak tahu. Polisi menyebut pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap di Kudus, Jawa Tengah. Hasil olah TKP, polisi telah menyita barang bukti berupa senjata api dan sebuah peluru di lokasi. Perbaikan jalan yang ada di penyempitan antara mobil pelaku dan mobil korban. Untuk mobil pelaku itu berada di bahu jalan karena mau menyalip tidak bisa, sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan 2 kali mengenai ban depan dan ban belakang sampai bocor. Tadi sempat kabur sampai di wilayah Karanganyar, dilakukan pengejaran, ketangkep di Kudus. Akibat aksi koboi di jalan raya, polisi menjerat pelaku dengan 2 pasal berlapis, yakni pasal pengerusakan dan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Proses otopsi terhadap jasad anak perempuan yang ditemukan di pantai Lebak, Banten telah selesai dilakukan. Jenazah korban kini telah diterbangkan ke Padang, Sumatera Barat untuk dimakamkan. Suasana di rumah duka korban di Cilegon, Banten tampak sepi dari aktivitas. Hanya terlihat beberapa kerabat berada di sekitar rumah duka. Jenazah korban telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten dan kini telah dibawa ke Padang, Sumatera Barat untuk dimakamkan. Polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku penculikan terhadap anak perempuan berusia 5 tahun yang jenazahnya ditemukan di tepi pantai Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini 8 saksi telah dimintai keterangan terkait kasus ini. Polisi menyebut selain diculik, anak perempuan itu juga terindikasi menjadi korban pembunuhan. Dari hasil otopsi sementara ditemukan sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuh korban. Diduga korban telah meninggal 2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Hasil otopsi sudah ada, otopsi sementara ya. Jadi diindikasikan adanya pembunuhan ya. Tapi belum kita simpulkan untuk proses penyidikannya nanti. Sementara sudah kita kantongi beberapa terduga pelaku, tapi masih kita laksanakan proses pendalaman.
Sesosok jasad anak perempuan ditemukan dengan kondisi wajah terlakban di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Selain itu, turut ditemukan sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban. Setelah diselidiki, korban merupakan anak asal Cilegon yang dilaporkan hilang sejak 3 hari lalu. Tim Jatanras Polres Lebak dibantu Polsek Panggarangan kini tengah melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Penyelidikan dilakukan di sekitar TKP dan beberapa titik lokasi kejadian guna mengungkap dalang di balik pembunuhan ini. Jenazah perempuan yang tergeletak ataupun berbaring di pesisir pantai Batu Goong, Kecamatan Cihara. Kemungkinan dan tidak menutup kemungkinan pelaku tersebut membuang jenazah tersebut di jembatan. Ini hanya kita perkiraan ya, perkiraan karena dari jembatan ke TKP tidak jauh, sekitar 50 meter. Saat ini polisi tengah memburu terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Menurut polisi, sebelum korban dinyatakan hilang, orang tua korban sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari orang yang menerima kredit dari ibu korban. Usai diotopsi, jenazah korban akan diterbangkan ke Sumatera Barat untuk dimakamkan. Tim Liputan Kompas TV, Lebak, Banten. Informasi selengkapnya terkait penyelidikan kasus anak perempuan asal Cilegon yang ditemukan tewas di pantai Lebak, Banten. Kita akan tanyakan langsung ke Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara. Selamat malam, Pak Kapolres. Saya mau konfirmasi soal korban. Ini betul ada indikasi selain diculik, tapi juga korban pembunuhan? Baik, terima kasih Mbak Nitya. Sampai saat ini untuk personil maupun anggota kita masih running tergelar di lapangan untuk mencari terduga pelaku. Sementara juga sudah ada yang kita amankan dan yang kita kejar ini sudah teridentifikasi untuk identitasnya. Dan untuk pembunuhan sendiri ini masih kita dalami untuk motifnya. Kemudian juga hasil otopsi juga sudah kita dapati dari kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten kemarin malam. Jadi memang adanya kekerasan di tubuh korban sendiri, baik itu lebam di tangan kanan dan kiri, termasuk juga di kaki, di perut dan di bagian kepala, ada di mulut, kemudian di hidung maupun di telinga. Untuk di gigi sendiri itu ada yang copot dan ada yang sudah agak ada yang terlepas seperti itu. Kalau tadi Anda mengatakan masih mencoba menyelidiki motif, tapi apakah ada hubungannya dengan profesi orang tua dari korban yang meminjamkan untuk memberikan kredit? Ya, jadi masih kita dalami, Mbak, untuk motifnya. Memang untuk ibu korban sendiri itu sering mengkreditkan gitu barang-barang kepada orang. Jadi memang mendapati teror setelah mengkreditkan barang selama kurang lebih sebulan kebelakang ini diteror, dan udah kita kantongi untuk bukti-buktinya termasuk WA berkaitan dengan teror kepada ibu korban dan orang tua korban itu sendiri. Ada berapa banyak teror yang diterima oleh ibu korban menurut keterangan dari ibu korban? Ada 4 kali WA, Mbak. Itu isinya dengan cara menteror, ada menyampaikan bahwa akan menculik, membunuh, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Jadi dugaannya ini mengerucut kepada satu orang yang sama begitu ya? Iya, sementara kita sudah identifikasi dan sudah ada kita lakukan pemeriksaan terduga pelaku, dan ada juga yang masih kita lakukan pendalaman dan pengejaran sampai saat ini. Anggota masih di lapangan, Mbak. Insya Allah akan bisa kita ungkap sepatnya, dan juga kita di backup oleh Polda Banten untuk pengejarannya.
Dugaannya ada satu pelaku atau ada lebih dari satu orang terduga pelaku, Pak? Jadi sementara yang kita amankan terduga ada 3, kemudian yang lakukan pengejaran juga kita masih ada 2, jadi belum kita dapat simpulkan untuk pelaku satu atau berapa orang gitu, Mbak. Dari 3 orang terduga pelaku yang sudah diamankan ini, apakah sudah di cross check kepada ibu korban? Apakah mengenal terduga pelaku yang sudah diamankan ini? Baik, sudah kita lakukan cross check, kemudian pengenalan kepada terduga, tapi masih kita dalami, Mbak. Kita masih dalami, dan alibi terduga ini juga masih ada yang kita ambil keterangan lanjutan seperti itu, Mbak. Jadi ada kemungkinan bahwa ada lebih dari 3 orang ya. Semuanya kaitannya, dugaan utamanya adalah dipicu masalah utang piutang berarti ya, Pak ya? Nah, sementara itu, Mbak, tapi kesimpulan akhirnya belum kita temui. Nantinya akan kita lengkapi dulu, Mbak, ya, pemeriksaan saksi-saksinya. Oke, selain 3 orang terduga pelaku yang tadi ada sudah meng-cross check kepada keluarga dari korban, ada kemungkinan mengenal, apakah 2 orang yang sedang diburu ini juga termasuk orang-orang yang dikenal oleh keluarga korban? Ya, betul, Mbak. 2 orang ini dikenal, kemudian juga dari 3 terduga juga mengenali, jadi mungkin satu keluarga, jadi saling mengenal, Mbak, jadi masih kita lakukan pemeriksaan dan pengejaran. Kalau dari keterangan keluarga atau ibu korban, 5 orang ini, baik 3 yang sudah ditangkap maupun 2 yang sedang dikejar, memang memiliki isu utang piutang dengan ibu korban atau hanya 3 orang ini saja, Pak? Nah, sementara kita ambil keterangan dari saksi korban, dalam hal ini ibu, atau dari Amelia, jadi mengenali yang 3 ini, kemudian yang 2 yang masih kita lakukan pengejaran itu pengembangan dari keterangan saksi yang 3 yang kita amankan. Begitu, Pak. Oke. Untuk pengejaran 2 pelaku, Pak Kemas, ini apakah masih di wilayah Banten di lokasi kejadian penemuan jenazah korban atau sudah masuk ke perbatasan, masuk ke daerah lain pencariannya? Masih kita lakukan pencarian, Mbak. Jadi memang berpindah-pindah ya. Jadi masih kita lakukan pencarian dan anggota juga masih running di lapangan untuk upaya pengungkapannya, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara. Selamat malam Pak Kemas.